adalah bagaimana kita mau menantang anak-anak kita untuk kita tahu masa depan bakal terus berubah semakin cepat pace daripada perubahan tersebut. Tapi bagaimana anak-anak kita bisa di-expect untuk bisa adaptif, untuk bisa kreatif, untuk bisa berkolaborasi dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. That's what you said, kan? What about you, Maudi? Gimana? Menurut Maudi gimana dari sistem pendidikan Indonesia ada hal-hal atau perspektif atau perbandingan dengan mungkin sistem di Amerika atau kalau untuk aku yang paling apa ya, yang paling aku rasa adalah ruang untuk perkembangan itu mungkin adalah aspek pembelajaran di mana anak-anak itu satu mencintai proses belajar, kedua memiliki ownership terhadap pembelajaran tersebut, maksudnya ada kemandirian dan rasa ingin tahu yang akhirnya intrinsik itu, dan juga ketiga itu kali ya, the development of critical thinking skills, teamwork, kind of the soft skills, and the problem solving skills yang mungkin sedikit lebih ditekankan kalau aku lihat dari di pendidikan di luar negeri gitu ya dibandingkan di Indonesia. Aku juga penasaran sih kalau dari perspektif Mas Menteri, perbedaan itu tuh sebenarnya karena apa dan karena aspek apa dalam dunia pendidikan Indonesia? Ada macam-macam. Jadi tepat banget apa yang mau dibilang tadi bahwa itu sebenarnya Maudi baru describe profil pelajar Pancasila kita, yaitu wheel baru kita. Jadi ini adalah output pendidikan kita. Persis apa yang dibilang, ada akhlak mulia, ada kebinekaan global, ada kemandirian, ada kreativitas, ada gotong royong atau teamwork, kolaborasi, sama ada bernalar kritis. Dan semua ini menjadi 6 profil pelajar Pancasila kita. So whatever you just mentioned, perfect. Itu adalah goal kita, gitu. Bukan karena itu adalah goal yang ada di luar negeri atau apa, bukan. Itu simply adalah critical kompetensi yang dibutuhkan di masa depan kita, gitu loh. Benar. Betul lah. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana kita mau menantang anak-anak kita untuk kita tahu masa depan bakal terus berubah semakin cepat pace daripada perubahan tersebut. Tapi bagaimana anak-anak kita bisa di-expect untuk bisa adaptif, untuk bisa kreatif, untuk bisa berkolaborasi dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. That's what you said, kan? Continuous learning. Mereka secara independen punya motivasi intrinsik. Kalau role model mereka di dalam sekolah tidak menunjukkan atau mengexhibit ciri-ciri seperti itu. Jadi profil-profil itu harus kita kembangkan di guru-guru juga. Nah, masalahnya untuk kita menciptakan kemerdekaan pemikiran anak-anak kita perlu memerdekakan guru. Untuk bisa memerdekakan guru, kita harus memerdekakan kepala sekolahnya. Untuk bisa memerdekakan kepala sekolahnya, sistemnya harus ada pendekaan. Karena tadi seperti yang mau dibilang, ownership. Kenapa merdeka belajar sangat penting? Karena tanpa kemerdekaan, nggak ada rasa kepemilikan. Nggak ada rasa akuntabilitas. Itu kan dua, mau ditahu, those two come hand in hand. Gitu loh. Jadi itu kuncinya dan kalau mereka sekarang, kalau merdeka kan kebalikannya dijajah ya, walaupun saya gunain kata yang agak ekstrim, tapi maksudnya dijajah sama apa? Dijajah oleh standarisasi, dijajah oleh administrasi yang bebannya terlalu besar, dijajah oleh birokrasi yang semakin berbelit gitu, dijajah oleh berbagai macam misinformasi atau hoax informasi dari luar karena nggak punya penalaran kritis. Jadi ini adalah hal-hal yang mau kita satu persatu kita pilah-pilah. Dulu juga kita pernah dijajah sama UN, Maudi. Ya. Sekarang kita merdekakan. UN udah bukan jadi mengukur masa depannya siswanya. Sekarang UN diganti asesmen nasional yang mengukur sekolah. Sekolah yang diukur, bukan anak. Gitu. Jadi kira-kira gitu loh prinsipnya. Mas, aku sebenarnya agak penasaran. Kalau boleh jujur, aku kayak menulis. Aku juga kemarin 6 bulan yang lalu sempat nulis paper gitu tentang Merdeka Belajar. Oh, boleh baca nggak? Boleh, aku boleh kirim nanti. dan salah satu
apa ya, menurut aku tantangannya adalah bagaimana caranya membawa perubahan dan transformasi yang menurut aku cukup mengagetkan gitu ya. Maksudnya tiba-tiba tidak ada standarisasi, tapi kan dari situ mungkin juga ada resiko bahwa tidak ada standarisasi itu jadi membingungkan atau jadi reliant on initiative atau design elements untuk seorang guru, di mana mungkin guru-guru di Indonesia juga memerlukan support yang sangat besar gitu dalam designing class programs atau curriculum dan lain-lain. Itu what are your thoughts on that, dan gimana tuh cara memitigasi resiko itu? Betul, nggak akan mudah tentunya. Jadi kalau kita mau, karena kemerdekaan banyak orang mungkin mispersepsi bahwa kalau dimaksudkan merdeka artinya dilepas gitu. Itu bukan maksud kita. Dimerdekakan itu artinya diberikan ruang untuk bergerak secara otonom. Tetapi harus didukung dengan sumber daya manusia, penganggaran, dan regulasi yang tepat. Jadi harus ada dukungan gitu. Benar. Dan dukungan yang terpenting itu adalah sebenarnya dukungan mentorship atau pelatihan dari guru-guru lain. Makanya kita bikin konsep namanya guru penggerak. Guru penggerak. Nah, guru penggerak ini adalah bukan cuma guru yang baik ya. Guru penggerak ini adalah guru yang bawaannya itu adalah untuk mementor guru-guru lain. Jadinya dia guru yang baik, tapi dia punya kemauan dan karakteristik untuk menjadi mentor kepada guru-guru lain. Jadi dia ada leadership quality-nya, guru penggerak. Nah, guru penggerak ini yang akan menjadi masa depan pemimpin unit-unit pendidikan kita. Harapannya itu mereka yang akan menjadi kepala sekolah masa depan kita, pengawas masa depan kita, instruktur masa depan kita. Jadi dari talent pool ini kita akan menciptakan multiplier yang paling besar. Nah, guru penggerak ini yang akan kita di setiap daerah mendampingi para sekolah-sekolah, mendampingi para kepala sekolah dan guru-gurunya untuk menjadi instructional leader gitu. Jadinya si guru penggerak ini akan kita berikan berbagai macam bekal, training, mentoring, online learning, self learning. Nah, ini yang akan menjadi penggerak atau agent of change kita di masing-masing sekolah. Nah, nantinya ada konsep itu kan namanya guru penggerak. Ada konsep juga namanya sekolah penggerak. Di mana sekolah penggerak adalah sekolah yang pertama duluan, yang kepengen secara voluntary mereka tuh kepengen melakukan inovasi duluan dari yang lain. Ujung-ujungnya kita ingin hampir semua dalam waktu 10 tahun kita ingin semuanya sudah jadi sekolah penggerak gitu ya. Tetapi di masa 4-5 tahun ini kita harus fokus dan pragmatis. Kita fokus dulu sebagian yang signifikan, berapa sekolah yang mau melakukan inquiry based learning, yang mau melakukan project based learning, yang mau melakukan 360 feedback system antara gurunya, yang mau melakukan, jadi ini adalah pola-pola sekolah masa depan kan. Jadi kita apply step by step. Jadi saya orangnya pragmatis. Nggak mungkin kita bakal mentransformasi sistem pendidikan sebesar ini dalam waktu 5 tahun. Yang bisa kita lakukan adalah creating the tipping point. Tuh kayak Malcolm Gladwell tuh konsepnya, yang bahwa kalau kita udah hit kayak berapa persen, itu udah nggak bisa dibalikin lagi. Kalau udah guru penggerak kita udah misalnya 20% daripada kepala sekolah kita, itu susah ngebalikinnya. Kalau udah ada platform teknologi, biar kepala sekolah sama guru-guru dia bisa gunain, itu susah dibalikinnya. Kalau timnya Kemendikbud udah transformasi internal secara masif, itu susah ngebalikinnya gitu. Jadi ada berbagai macam hal. UN diganti sama asesmen nasional, susah ngebalikinnya. Jadinya focusing on irreversible change. Itu kira-kira. I really like that.